Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali. Bersama kita akan menikmati saat teduh, mendengarkan firman Tuhan, dan menaikkan syafaat kita. Mari kita teduhkan hati, mohon Roh Kudus memberi kita hikmat. Untuk itu mari kita berdoa. Di pagi ini Tuhan, kami datang mengangkat syukur kepadamu. Kami dimungkinkan untuk menjemput hari baru ini, bahkan mengawalinya dengan ibadah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan kami dengarkan. Kiranya Roh Kudus menguasai hati, juga pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13 sampai ayat 18. Firman Tuhan, sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan, Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh Roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Amin. Tema perenungan firman Tuhan untuk saat ini, ketekunan membuahkan hasil. Saudara, segala sesuatu jika diupayakan dengan baik dan dikerjakan dengan tekun, maka cepat atau lambat segala yang dikerjakan dan diharapkan pasti membuahkan hasil. Elisa mempergunakan kesempatan untuk menyatakan permintaannya kepada Elia, agar kuasa yang diberikan Allah kepadanya diberikan kepada Elisa sebelum Elia diambil oleh Tuhan. Elisa sadar benar bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kuasa Tuhan. Ia tahu kuasa yang dimiliki oleh Elia saat ini adalah kuasa dari Tuhan. Karena itu, untuk melanjutkan pelayanan yang ditinggalkan oleh Elia, dengan perjuangan penuh, Elisa berusaha mendapatkan kuasa yang dari Tuhan itu. Berkat kegigihannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan.
Walaupun berkali-kali Elia meninggalkan Elisa untuk menemaninya, namun Elisa tetap bertahan. Ia berjuang demi masa depan pelayanannya. Akhirnya, selain ia dapat melihat gurunya terangkat ke sorga, ayat 10. Bonus berikutnya adalah jubah Elia, ayat 11-14, ditinggalkan untuknya. Jubah Elia menjadi simbol kehadiran kuasa Allah bagi Elisa. Dengan jubah dari sang guru, Elisa memulai tugasnya sebagai seorang nabi yang penuh kuasa dari Tuhan. Upaya permohonan yang dilakukan oleh Elisa kepada Elia memberikan gambaran kepada kita bahwa ketekunan di dalam mengerjakan sesuatu pasti dapat membuahkan hasil. Itu berarti bahwa dalam mengusahakan segala sesuatu dibutuhkan keyakinan, dan dalam menempuh perjalanan kehidupan dibutuhkan perjuangan untuk tetap menanti dan mengusahakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena tanpa anugerahnya, kita bukanlah siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang dapat memampukan kita mencapai harapan-harapan kita. Karena itu, bertekunlah. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan, yang telah memberi kami kuasa, bahkan menganugerahi kami ketekunan, kesabaran, menjalani kehidupan ini, dan meyakinkan kami bahwa di dalam ketekunan itu kami akan mendapatkan buah yang Tuhan telah siapkan. Meteraikan firman-Mu Tuhan di hati kami, dan ajarkanlah kami untuk belajar dari Elisa yang tetap setia dalam perjuangannya, sehingga ia pun memperoleh kekuatan. Tuntunlah kami pada hari ini, di dalam kami melangkah, khususnya mengakhiri pekan ini. Tuhan kiranya menolong kami, sehingga di hari ini apa yang kami pikirkan untuk kami lakukan berkenan bagi Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kami akan menuai hasilnya, sebab kami melakukannya dalam ketaatan dan ketekunan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa. Kami mohon Tuhan, pulihkanlah kami. Pulihkanlah negeri ini Tuhan, bahkan dunia yang sedang meratap karena persoalan pandemi COVID-19. Berkati para medis, dokter, dan perawat sebagai garda terdepan, termasuk aparat keamanan negara dan relawan lainnya. Para pemimpin-pemimpin kami, berkati kami sebagai anak bangsa. Yakinkan kami Tuhan bahwa lewat ketekunan kami untuk berupaya memutuskan mata rantai penyebaran virus corona, maka tentu ketekunan itu akan membuahkan hasil. Berkati kami dalam keluarga masing-masing. Sempurnakan sukacita di antara kami yang boleh berulang tahun, dan berkatilah, kuatkan yang sedang di dalam berbagai persoalan pergumulan. Yang sakit Tuhan, angkat tangan-Mu, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan. Yang berduka, kami percaya kekuatan penghiburan asalnya dari Tuhan. Peliharakan kehidupan kami selanjutnya, baik dalam perjuangan, pekerjaan,
pendidikan, dan berbagai kesibukan kami, mungkinkan boleh kami lewati dengan selamat. Kami mempersembahkan hidup kami hari ini. Jadilah semua yang kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami, Tuhan. Dengarkan dan sempurnakan doa kami. Semua kami pohonkan kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikian ibadah pagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan salam sehat untuk kita sekalian.